dan gurunya memberi sebutan yang menurutnya lebih baik, yakni Yusuf al-Qaradawi, dalam arti Yusuf sang penggunting, maksudnya penggunting syariat Islam. Sedangkan pihak Haroki, mereka juga membela diri dan sekaligus menyerang balik Salafi Yamani. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Mubarak B.M. Bamualim LC dalam bukunya Biografi Syekh Al-Albani, Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini, halaman 187, bagian catatan kaki. Bamualim menulis, sebagaimana yang terjadi di negeri ini, munculnya beberapa gelintir manusia dengan berpakaian salafiyah, memberikan kesan seolah-olah mereka mengajak kepada pemahaman salaf. Namun hakikatnya mereka adalah pengekor hawa nafsu dan perusak dakwah salafiyah. Akibatnya mereka hancur berkeping-keping dan saling memakan daging temannya sendiri. Waliyadzubillah. Seorang tokoh Jum'iyah Ihya'ut Turas Al-Islami yang ditugaskan di Indonesia, yang mengajar di pesantren Al-Irsyad Tenggaran Salatiga, Jawa Tengah, bernama Syarif bin Muhammad Fuad Haza, karena kegerahannya terhadap cara-cara Ja'far Umar, maka atas inisiatifnya ia menyebarkan selebaran berjudul Penjelasan dan Ajakan yang diterjemahkan oleh Yusuf Usman Baisa, pimpinan pesantren Al-Irsyad Salatiga. Inti selebaran itu adalah mengajak Ja'far Umar untuk melakukan mubahalah agar Allah melaknati salah satu dari keduanya yang terbukti sebagai pendusta. Mubahalah itu pun akhirnya terjadi antara dua orang tokoh dakwah Islam, yaitu Ja'far Umar dari Salafi Yamani dan Syarif Muhammad Haza dari Ihya Turas Kuwait atau dari Salafi Haroki. Keutamaan para sahabat Nabi SAW. Kiranya kita semua sepakat dan tidak meragukan lagi tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW, baik muhajirin maupun ansor. Mereka adalah komunitas yang mendapat pujian dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kembalinya di surga. Kita berkewajiban untuk memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebagai panutan atau uswah hasanah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. At-Taubah 100. Demikian juga keutamaan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang digambarkan dalam hadis An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Nabi SAW, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Imran bin Husain berkata, bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah generasiku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Hanya kaum Syiah Rafidah dan yang semacamnya yang merendahkan martabat para sahabat Nabi SAW. Mereka menilai bahwa para sahabat sepeninggal Nabi SAW semuanya murtad, kecuali hanya 3 orang, yakni Al-Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Demikian seperti dimuat oleh Al-Qisi di dalam kitabnya Rijalul Qisi halaman 12-13 dan oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Furu'ul Kafi halaman 115. Malah Muhammad Bakir Al-Majlisi dalam kitabnya Hakul Yakin halaman 33 dengan menisbahkan perkataan kepada Imam Zainal Abidin yang ditanya soal Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an, beliau menjawab, keduanya adalah kafir dan mereka yang mengangkatnya juga kafir. Bahkan di halaman 519 Al-Majlisi mengatakan, akidah kami dalam hal kebencian adalah membenci 4 berhala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah, dan 4 wanita, yaitu Aisyah, Hafsah, Hindun, dan Ummul Hakam, serta semua orang yang mengikuti mereka. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Tidaklah sempurna iman kepada Allah, Rasulnya, dan para imam, kecuali setelah membenci musuh-musuh tersebut. Subhanallah.
Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dua dasar. Selama ini, para tokoh dan organisasi Muhyi Atharis Salaf selalu mendasarkan kegiatan dakwahnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Menyuruh umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena keyakinan yang kuat atas jaminan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa siapapun yang berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan sesat selamanya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula walil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa 59. Nabi bersabda, taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabi. Rawahu Malik fil Muwatta wa rawa aidan Al-Hakim an Abi Hurairah fil Mustadrak. Aku tinggalkan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, juga riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ketika umat Islam terpecah belah ke dalam banyak firqah atau millah, Nabi SAW menyatakan masih ada satu firqah yang selamat, yang sering disebut dengan istilah firqatun najiyah. Selebihnya masuk neraka. Nabi SAW tidak menyebut nama atau kelompok. Beliau menjelaskan bahwa yang akan selamat itu adalah al-jamaah, yakni mereka yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasar hadis An Auf bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan fa wahidatun fil jannah wa sab'una fin nar. Wa ibtaraqatin nasara ala fintaini wa sab'ina firqatan fa ihda wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi la tabtariqanna ummati ala salasi wa sab'ina firqatan wa wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una finnar. Qila ya Rasulullah manhum? Qala al-jamaah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi terpecah menjadi 71 firqah. Satu firqah di surga dan 70 firqah di neraka. Kristen pecah menjadi 72 firqah. Satu firqah di surga dan 71 firqah di neraka. Dan demi diri Muhammad yang ada pada kekuasaannya, umatku akan pecah menjadi 73 firqah. Satu firqah di surga dan 72 firqah di neraka. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau menjawab, al-jamaah. Yang kedua, an Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyyah, lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah, wa tabtariku ummati ala salati wa sab'ina millatan, kulluhum binnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar akan datang atau menimpa kepada umatku seperti apa yang pernah datang atau menimpa kepada Bani Israel, setapak demi setapak. Sampai jika ada pada mereka, Bani Israel atau Ahlul Kitab, anak yang memperkosa ibunya dengan terang-terangan, maka pada umatku akan ada yang melakukan perbuatan keji seperti itu. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 millah, dan umatku akan pecah menjadi 73 millah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu millah. Mereka bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berpegang teguh pada apa yang aku dan sahabatku pegang teguh, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Rawahu Tirmidzi.
Kemudian yang ketiga, an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotaba ihmarat ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaishin yaqulu subbahakum wa massaakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa yakrunu baina isba'aihi as-sababati wal wusta wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW jika berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya keras, seperti sangat marah, seperti seorang komandan pasukan. Beliau bersabda, perhatikanlah waktu pagi dan sore kalian. Masa kerasulanku dengan kiamah seperti ini. Beliau berisyarat dengan telunjuk dan jari tengahnya. Beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan. Dan setiap bid'ah itu sesat. Manhaj salafus saleh sebagai dasar ketiga. Bagi salafi Yamani, siapapun yang hanya berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak berdiri di atas manhaj salafus saleh, mereka adalah sesat. Berikut saya kutip pernyataan Syekh Al-Albani ketika memberi fatwa tentang kesesatan Hizbut Tahrir yang dimuat oleh Salafi Or-Aidi 1 Juni 2003 sebagai berikut. Ketika ada yang bertanya, saya banyak membaca tentang Hizbut Tahrir dan saya kagum terhadap banyak pemikiran-pemikiran mereka. Saya ingin Anda menjelaskan atau memberikan faidah pada kami dengan penjelasan yang ringkas tentang Hizbut Tahrir ini. Syekh Al-Albani menjawab antara lain, golongan atau kelompok atau perkumpulan atau jamaah apa saja dari perkumpulan Islamiyah, selama mereka tidak berdiri di atas kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta di atas manhaj atau jalan atau cara salafus salih, maka dia, golongan itu, berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak diragukan lagi bahwasanya golongan atau hizib apa saja yang tidak berdiri di atas tiga dasar ini, Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan manhaj salafus salih, maka akan berakibat atau membawa kerugian pada akhirnya, walaupun mereka itu dalam dakwahnya ikhlas. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga menjelaskan tentang belum cukupnya jika hanya berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, seperti dimuat oleh situs As-Sunnah Or-Aidi 13 Juni tahun 2000 sebagai berikut. Syekh Al-Albani menjelaskan sebabnya kembali kepada dua hal, yaitu pertama, hubungan dengan dalil syar'i, dan kedua, fenomena jamaah Islamiyah yang ada. Berkenaan dengan sebab pertama, kita dapati dalam nas-nas yang berupa perintah untuk menaati hal lain di samping Alkitab dan As-Sunnah, sebagaimana dalam firman Allah, dan taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Surat An-Nisa 59. Jika ada waliul amri yang dibaiat kaum muslimin, maka menjadi wajib ditaati seperti keharusan taat kepada Alkitab dan As-Sunnah. Walau kadang muncul kesalahan dari dirinya dan bawahannya, taat kepadanya tetap wajib untuk menepis akibat buruk dari perbedaan pendapat dengan menjunjung tinggi syarat yang sudah dikenal, yaitu tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Lihat As-Sahihah nomor 179. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan mereka berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa 115. Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi dan jauh dari main-main. Tidak disangka lagi penyebutan sabilil mu'minin atau jalan kaum mukminin pasti mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Ayat itu membuktikan adanya kewajiban penting, yaitu agar ittiba kita terhadap Alkitab dan As-Sunnah harus sesuai dengan pemahaman generasi Islam yang pertama, yaitu generasi sahabat. Inilah yang diserukan dan ditekankan oleh dakwah salafiyah di dalam inti dakwah dan manhaj tarbiyahnya. Sesungguhnya dakwah salafiyah benar-benar akan menyatukan umat
sedangkan dakwah lainnya hanya akan mencabik-cabiknya. Allah berfirman, dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Siapa saja yang memisahkan antara Alkitab dan As-Sunnah dengan As-Salafus Saleh, bukanlah seorang yang benar selamanya. Adapun berkenaan dengan sebab kedua, bahwa kelompok-kelompok dan golongan-golongan umat Islam sekarang ini sama sekali tidak memperhatikan untuk mengikuti jalan kaum mukminin yang telah disinggung ayat di atas dan dipertegas oleh beberapa hadis. Di antaranya hadis tentang firqoh yang berjumlah 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Rasul mendeskripsikan sebagai dia golongan itu adalah yang berada di atas pijakan dan para sahabatku hari ini. Hadis ini senada dengan ayat yang menyitir tentang jalan kaum mukminin. Di antara hadis yang juga senada maknanya adalah hadis Irbad bin Syariyah yang di dalamnya memuat perintah pegangilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalku. Jadi di sana ada dua sunnah yang harus diikuti, sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Menjadi keharusan atas kita generasi mutaakhirin untuk merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah dan jalan kaum mukminin. Kita tidak boleh berkata, kami mandiri dalam memahami Alkitab dan As-Sunnah tanpa petunjuk salafus saleh. Demikian juga kita harus memiliki nama yang membedakan antara yang hak dan batil di zaman ini. Belum cukup kalau kita hanya mengucapkan, saya seorang muslim saja, atau bermadhab Islam. Sebab semua firqoh juga mengaku demikian. Baik Syiah, Ibadiyah, salah satu firqoh dalam Khawarij, Ahmadiyah, dan yang lainnya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Kalau kita berkata, saya seorang muslim yang memegangi Al-Quran dan As-Sunnah, ini juga belum memadai. Karena firqoh-firqoh sesat juga mengklaim ittiba terhadap keduanya. Tidak sak lagi, nama yang jelas, terang dan membedakan dari kelompok sempalan adalah ungkapan, saya seorang muslim yang konsisten dengan Alkitab dan As-Sunnah serta manhaj salaf, atau disingkat, saya salafi. Dari penjelasan Syekh Nasiruddin Al-Albani di atas, kita bisa mengetahui bahwa yang menjadi dasar penetapan manhaj salafus saleh sebagai dasar ketiga antara lain adalah firman Allah, wa may yushaqqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kata sabilil mu'minin dalam beberapa tafsir diberi penjelasan. Saya buka-buka tafsir yang ada di rumah, misalnya di Al-Qasimi yang dimaksud dengan sabilil mu'minin itu wahwa dinul qayyim. Al-Maraghi memberikan penjelasan dengan kalimat sabili ahlil huda. Al-Qurtubi dengan kalimat Tariqul Muslimin. As-Sobuni memberi penjelasan dengan kalimat wayattabi minhajan ghairu minhajihim. Al-Fakhrur Raji dengan kalimat ghairu dinil muwahhidin. An-Nasafi ay sabilil ladzi hum alaihi minad dinil hanifi. Al-Munir memberi penjelasan dengan kalimat ay ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usur ala hukmi syar'i. Dari beberapa penafsiran di atas, beberapa di antaranya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sabilil mukminin itu adalah ajaran Islam, ajaran tauhid. Terutama jika dikaitkan dengan sababun nuzul ayat ini terkait dengan orang-orang kafir Quraisy yang datang ke Madinah kemudian menyatakan diri masuk Islam, tapi setelah kembali ke Mekah, kemudian mereka murtad dan kembali kepada kemusyrikan. Mereka meninggalkan jalan orang-orang yang beriman, yakni ajaran Islam, agama tauhid. Agama Islam, agama tauhid. Syekh Muhammad
Mutawalli As-Sa'rawi di dalam tafsirnya juz 5 halaman 2637 menghubungkan kata sabilil mu'minin dengan ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jika ayat ini dikaitkan dengan hadis Nabi SAW di atas, yang menyebutkan bahwa umat Islam akan pecah menjadi 73 firqah atau millah, semua masuk neraka kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Argumentasi yang kedua, yaitu firman Allah di surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Argumentasi dengan menggunakan ayat ini untuk menetapkan manhaj salafus soleh sebagai dasar ketiga kiranya kurang relevan, karena kalimat ulil amri minkum bersifat umum dan bisa berlaku pada setiap zaman dan makan, tidak hanya khusus pada zaman sahabat sampai generasi tabi'ut tabi'in. Dalam ayat ini juga dengan jelas dan terang, jika kita bertentangan dalam suatu urusan, Allah hanya memerintahkan kembali kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul yaitu As-Sunnah. Tidak ada perintah kepada ulil amri, kembali kepada ulil amri. Argumentasi ketiga adalah hadis dari Irbad bin Sariyah, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ati wa in abdun habasyun fa innahu man ya'is minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dalalah faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Rawahu Tirmizi. Aku berpesan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, wajib mendengar dan taat meskipun pemimpinmu itu seorang habsi. Sesungguhnya barang siapa yang berumur panjang akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Hati-hatilah dengan urusan yang diada-adakan, sebab yang diada-adakan itu sesat. Barang siapa di antara kalian dengan keadaan seperti itu, maka hendaklah ia mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Pegang teguhlah dengan sungguh-sungguh. Berdasar hadis ini, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin. Tapi kita belum pernah mendapatkan keterangan dari Nabi SAW siapa-siapa saja yang disebut atau masuk kategori khulafaur rasyidin itu. Apakah terbatas kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Jika di kemudian hari ada khalifah atau pemimpin yang termasuk kategori Rasyidin dan Mahdiyin, menurut hadis ini, menurut hadis di atas, adalah wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Dengan demikian tidak hanya khulafaur Rasyidin yang salaf, tapi juga yang khalaf. Persoalan berikutnya, apakah kalimat atau sebutan khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin dalam hadis di atas dapat diberlakukan dalam pengertian umum yang mencakup semua sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, untuk kemudian diambil istinbat bahwa manhaj salafus soleh sebagai dasar ketiga. Tanpa mengurangi rasa hormat kita atas kemuliaan para sahabat, dalam kenyataan kita kerap kali dihadapkan kepada kesulitan dalam memahami ayat atau hadis Nabi SAW. Ketika di antara sahabat Nabi SAW sendiri terjadi perbedaan pendapat atau sikap, lantas sahabat manakah yang harus diikuti? Kita ambil contoh satu misalnya, tentang makna aulamastumun nisa dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Ma'idah ayat 6. Ibnu Mas'ud berpendapat, mencium itu termasuk lamasu, hendaklah berwudu. Lamasu itu bukan bersetubuh. Begitu dalam Nailul Autor juz 1 halaman 231. Sementara Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas menafsirkan mulamasah itu dengan arti jima atau bersetubuh. Kalau kita lihat Subul Salam juz 1 halaman 66. Pendapat sahabat mana yang harus kita ambil? 2. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan
bahwa adzan Jumat itu dilakukan apabila imam sudah duduk di mimbar. Pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Maka pada masa Khalifah Utsman, di mana manusia muslim semakin banyak, Utsman memerintahkan untuk menambah adzan ketiga, yang kini sering disebut dengan adzan awal, di Zauro, sebuah tempat di pasar Madinah. Persoalan yang muncul, sunnah Khulafaur Rasyidin yang mana yang harus kita ambil dalam masalah ini? Apakah yang berlaku di zaman Abu Bakar dan Umar, di mana adzan Jumat itu hanya 1 kali? Atau cara Utsman bin Affan dengan adzan 2 kali? Dari uraian sederhana ini, izinkan saya membuat beberapa catatan atau kesimpulan sebagai berikut. 1. Kita tidak menemukan dalil yang sharih, yang jelas, yang menetapkan manhaj salafus soleh sebagai dasar ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Rasulullah SAW kita yakini paling paham mengenai makna kalimat sabilil mu'minin. Tapi dalam sabdanya beliau hanya berwasiat untuk berpegang teguh kepada 2 perkara, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dengan jaminan kita tidak akan sesat selamanya. Menjadi sesuatu yang aneh jika kemudian ada yang ragu atas jaminan Nabi SAW tersebut. Menjadi sesuatu yang membingungkan dan kontradiktif dengan jaminan Nabi SAW jika kemudian ada yang menilai sesat jika hanya berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Kita yakin bahwa yang jadi pegangan para salafus soleh, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in dahulu juga hanya 2, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Nabi SAW sudah berpesan dalam hadis di atas bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan atau muhdatsatul umur. Kita sangat khawatir menetapkan dasar ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, apapun namanya, akan termasuk muhdatsatul umur. 5. Patut menjadi renungan kita semua. Apakah cara-cara dakwah dengan cara kasar, merendahkan, dan menghinakan itu sudah termasuk dakwah bil hikmah dan sesuai dengan cara dakwah salafus soleh? Wallahu alam. Allahu yahudu biaidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin yang berbahagia, dari awal sampai akhir dalam acara pembukaan ini. Mudah-mudahan pada acara ini kita semua senantiasa bersama ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk melanjutkan acara berikutnya yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Al-Ustaz Ahmad Najib. Namun sebelum itu kami persilakan untuk rehat kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Terima kasih atas segala perhatian. Teriring doa, jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.